Mungkin zaman dulu, wah mudah sekali nih diincar. Iya. Ada kumpulan penduduk Indonesia yang sedang berpikir, sedang berdiskusi. Sedang belajar. Ketahuan sama Belanda, ketahuan sama Jepang, waduh gitu. Nah ini wujud dari kemerdekaan di dalam dunia pendidikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat peradaban dimanapun Anda berada? Alhamdulillah kita kembali lagi bertemu di Siniar Sekolah Peradaban Cilegon. Siniar ya. Iya, bersama Pak Beben lagi. Alhamdulillah. Iya. Kayaknya kita sekarang sudah menjadi, bukan jadi bintang tamu ya, tapi kita jadi pengisinya gitu ya di Siniar ini Pak Beben ya. Karena ngundang orang agak susah kondisi begini. Iya betul Pak. Karena kita tahu bahwa saat ini masih masa pandemi yang di Indonesia sendiri terus-terusan ya belum membaik lah gitu ya Pak ya. Ya. Termasuk saya juga baru Alumni. Alhamdulillah ya. Tapi sekarang sudah sehat gitu. Baik Pak, saya tadi menyinggung tentang Siniar ya. Ya. Atau kan mungkin orang-orang lebih taunya podcast gitu ya. Bahkan Siniar sendiri itu banyak orang Indonesia yang tidak mengenal gitu istilah seperti itu ya. Mungkin nanti bisa jadi bahasan yang menarik ya tentang padanan-padanan bahasa itu Pak ya. Bahasa Indonesia kan? Bahasa Indonesia betul Pak. Iyalah Indonesia harus cinta. Contoh kita taunya kontak person gitu ya. Tapi kita nggak tahu kontak person itu apa sih gitu Pakai ya. C lagi, kontak. Kontak person gitu. Atau juga yang biasa kita temukan di internet itu ada browser gitu ya. Browsing seperti itu. Tapi apa sih bahasa Indonesianya? Tapi itu kayaknya bisa untuk kita bahas di pertemuan selanjutnya ya. Di Siniar Peradaban selanjutnya. Tentang padanan-padanan bahasa. Karena itu penting. Ya. Sebagai bagian dari kecintaan kita terhadap Indonesia kan. Iya. Apalagi sekarang 17 Agustus nanti 17 bentar lagi. Agustus. Iya betul Pak. Sekarang sudah masuk di bulan Agustus ya, di pekan pertama. Hubungannya dengan bulan Agustus tentu kita tidak akan lepas dari yang namanya tanggal 17 Agustus itu Pak Ben. 17. Iya, kira-kira itu apakah setiap tanggal 17 itu kita sebagai bangsa Indonesia itu mesti merayakan atau memperingati gitu? Ya. Karena kan kalau identik dengan 17 Agustus itu kita biasanya lomba-lomba yang seru-seru gitu, balap karung, makan kerupuk. Kemudian main bola pakai daster. Iya, itu yang sering saya kritis itu. Iya. Kemudian juga ada acara malam biasanya tuh, dangdutan, organ tunggal lah kayak gitu ya, hiburan-hiburan rakyat. Nah, menurut pandangan Pak Beben sendiri selaku praktisi pendidikan mungkin ya, atau ya kita ini adalah orang yang bekerja di dunia pendidikan gitu. Yeah. Itu bagaimana tentang menyikapi fenomena, bukan fenomena ya kebiasaan masyarakat Indonesia gitu dalam menyambut 17 Agustus itu. Iya, dalam beberapa tahun selama kita hidup dan sudah punya pikiran ya, 17 Agustus itu identiknya itu dengan kegiatan hiburan. Ya. Main-main, lomba, hiburan lah gitu, makan kerupuk, memasukkan botol ke dalam memasukkan paku ke dalam botol. Hampir saya masukkan botol ke dalam karung gitu. Nah itu. Tapi itu boleh kalau memang kita mau merayakan gitu. Tapi harus diingat dulu bahwa pada saat itu ya, 17 Agustus tahun 1945 itu posisi puncak tapi awal. Ya. Puncak bangsa Indonesia merasa mulai terbebas. Nah, itu puncak tapi awal menjadi bagian dari kemerdekaan. Nanti kita hubungkan dengan hal yang lainnya ya. Sehingga jadi bagi saya yang paling penting justru kita memperingati wujud syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa sejak tanggal 17 Agustus tahun 1945 kita merdeka. Nah, adapun misalnya perayaan itu boleh, tapi diawali dulu dengan rasa syukur.
Ya tentu kalau rasa syukur ya tidak joget-joget atau misalnya apalagi laki-laki dengan kodrat sebagai laki-laki tiba-tiba harus pakai daster, Ditambah pakai kerudung. pakai kerudung, laki-laki pakai lipstik. Aduh. Itu sih boleh saja mungkin kalau memang itu layak sebagai perayaan. Tapi bagi saya ya, ini pribadi nih, bahwa mestinya kita justru memperingati atau kalau bahasa lagu mah apa ya, himne gitu. Himne. Iya, bukan joget-joget dan segala macam. Menjadi gitu. ajang hura-hura gitu Iya. ya Pak ya. Tapi kalau masyarakat merasa bersuka cita bahwa memperingati pada saat 17 Agustus tahun 45 itu memang kita sudah terbebas, boleh saja. Tapi yang harus ada hubungannya dengan tahun-tahun tersebut gitu. Nah itu. Ya, hubungannya dengan kebiasaan masyarakat Indonesia kan memang sudah mengakar gitu ya. Dari saya kecil juga ya yang namanya ketika bulan menyambut 17 Agustus atau sudah perayaannya itu ya memang kami pesta-pesta gitu ya. Ya pesta dalam tanda kutip ya. Saya juga begitu dulu. Tapi sekarang Iya. saya stop dulu lah. Itu maka bajunya juga hitam. Nah, Indonesia merdeka sekarang sudah masuk ke usia 76 tahun ya Pak ya. Tentu kita juga sebagai generasi muda sudah mengisi kemerdekaan tersebut dengan berbagai ya pembangunan yang termasuk kalau kita sebagai guru adalah membangun generasi penerus bangsa gitu. Hubungannya dengan generasi penerus bangsa tentu yaitu dengan pendidikan Pak Beben. Itu bagaimana apakah pandangan Pak Beben sebagai pendidik tentang kemerdekaan merdeka belajar ya sekarang yang pemerintah dengung-dengungkan adalah tentang merdeka belajar. Pas nih ya. Dengan bahkan ada kampus merdeka gitu ya itu bagaimana pendapat Pak Beben sendiri? Ya, di Kementerian Pendidikan sekarang sedang ramai merdeka belajar. Mungkin juga itu sumbernya itu kemerdekaan Indonesia gitu. Nah, di bulan ini tepat nih memperingati ya. Boleh sih yang mau merayakan juga boleh ya. Boleh ya. Memperingati ya 17 Agustus tahun 1945 dengan 17 Agustus tahun 2021 kita harus sedekat mungkin mengingat perjuangan masa lalu. Gitu. Tapi gini, justru kalau sekarang pasnya itu merayakan. Jadi kalau mengenang 17 Agustus tahun 1945 ya, itu memperingati gitu. Diingat tuh dulu tuh bagaimana tuh Perjuangan 70 tahun lebih yang lalu tuh bagaimana tuh para pendahulu kita gitu. Nah, sekarang di tahun-tahun sekarang ini justru kita harus merayakan ketika kita sudah terbebas dari cengkraman para penjajah. Nah, di dunia pendidikan ini yang harus terbuka. Apa perayaannya? Ya belajar tuh ya sebebas mungkin di tempat yang tepat gitu. Jadi zaman dulu kalau belajar itu mungkin tertutup karena kalau harus mau belajar terbuka, waduh, kelihatan nih sama orang luar gitu yang menjajah kita lah gitu. Nah, kalau sekarang mah justru sekarang waktunya bebas. Ini kita contoh nih, kita nih ada di 3 meter lebih nih di atas tanah nih ya. Ini di sekolah peradaban tapi kita punya beberapa tempat yang di atas tanah tapi bukan juga di atas bangunan. Itu dalam pohon. Nah, ini wujud dari kemerdekaan. Mungkin zaman dulu wah mudah sekali nih diincar. Ada kumpulan penduduk Indonesia yang sedang berpikir, sedang berdiskusi, ketahuan sama Belanda, ketahuan sama Jepang, waduh gitu. Nah, ini wujud dari kemerdekaan di dalam dunia pendidikan. Gitu. Nah, konon saya pernah dengar di beberapa kisah ya, atau pernah baca juga, ya dulu ketika belajar masih banyak yang tertutup. Gitu. Nah, hal-hal seperti inilah yang harus kita maknai sebagai perayaan kemerdekaan, ya, memperingati 17 Agustus tahun 1945 dalam dunia pendidikan gitu. Tapi kalau perayaan di masyarakat ya kalau bisa ya ada doa bersama gitu. Boleh sih misalnya hiburan-hiburan untuk anak-anak makan kerupuk. Tapi kayak gini. Dunia ini makin ketat persaingannya gitu. Kayak kalau bisa jangan makan kerupuk sih, makanan yang bergizi gitu. Lomba makan gitu. Lele gitu. Yang tulangnya paling terlihat, jadi tulangnya rapi, tidak ada dagingnya. Kita pernah tuh di sekolah peradaban. Ini kan lomba makan kerupuk. Emang kandungan kerupuk tuh apa? Sampai dilombakan begitu, tidak bisa tadi ganti begitu. Nah, itu hal-hal yang seperti itu
sedikit-sedikit aja kita gitu. Sehingga ketika orang lihat juga dari luar negeri lihat, wah orang Indonesia memperingati kemerdekaannya makan kerupuk gitu. Nempel nanti di usus. Makan timun misalnya, atau makan pisang apa yang sekarang lagi populer tuh, banyak ditanam tuh, yang mirip pisang Ambon tuh, Cavendish. Cavendish misalnya kan bagus untuk tubuh gitu. Itu kemerdekaan terus dimaknai itu. Itu sih pikiran saya ya. Mudah-mudahan pikiran yang lain juga kerupuk aja ya, silakan kalau memang ada niat baiknya atau hasil akhirnya baik gitu. Ya, tadi belum sempat kami utarakan ya bahwa kami ini sekarang sedang ada di 3 meter di atas permukaan tanah, bukan di atas permukaan laut. Jadi yang tadi Pak Beben jelaskan bahwa di sekolah peradaban itu ada beberapa tempat yang tempatnya di atas gitu ya, bukan di atas bangunan lah gitu ya, tapi kita di pohon-pohon. Jadi di pohon-pohon itu kami membuat seperti amben ini, kalau dibilang saung juga karena nggak ada atapnya ya. Jadi amben pohon lah kami menyebutnya, dan ya sekarang kami ada di studionya, sekarang pindah gitu ya. Nah, hubungannya dengan Merdeka Belajar, Pak, kok kenapa sih istilah Merdeka Belajar itu baru didengungkan sekarang gitu? Padahal apakah sebelumnya itu kita tidak merdeka belajar gitu ya? Nah, itu bagaimana? Nah, saya juga mencurigai, tapi ini mungkin begitu sensitif kalau dibahas mungkin. Nah, tapi bisa digali nanti mengapa disebut Merdeka Belajar tadi. Apakah memang dalam beberapa puluh tahun ini masyarakat Indonesia belajarnya tidak merdeka, masih ada batasan-batasan atau masih ada hambatan-hambatan. Nah, ini barangkali nanti kita bisa cari ya informasinya dari kementerian, dari saudara menteri ya. Mas Menteri. Ya, Mas Menteri ya. Dari kementerian lah, barangkali mungkin pemikirannya banyak dari profesor, dokter dan sebagainya itu. Nah, ini penting, ini kode bahwa ya bisa jadi selama berpuluh-puluh tahun pendidikan di Indonesia itu belum merdeka gitu. Sehingga cari momen yang tepat, kira-kira apa yang bisa diterima oleh masyarakat tapi tujuannya untuk mengubah pola gitu. Nah, ini tepat kan? Merdeka Belajar gitu. Dan tentu ketika kita bicara tentang Merdeka Belajar, ya mau tidak mau kita berasosiasi kepada kemerdekaan Republik Indonesia gitu. Bagaimana dulu begitu kita tertutup, bagaimana dulu terbelakang, kurang gizi, kurang akses pendidikan dan segala macam gitu. Nah, saya khawatir sebenarnya itu gitu berpuluh tahun, bahkan mungkin 5 tahun yang lalu juga kita belum merdeka dalam belajar gitu ya. Ya mungkin yang bisa kita lihat sih dari akses pendidikan mungkin Pak ya. Karena kan mungkin dulu yang namanya belajar itu untuk mendapatkan materi tertentu ya memang harus lewat buku. Maksudnya hanya lewat buku saja gitu ya, buku-buku. Tapi mungkin sekarang kan kita bisa mengaksesnya lewat internet. Bisa juga melalui media-media yang lain gitu yang lebih itu. Sahabat peradaban, alhamdulillah ya, untuk siniar kali ini tidak panjang-panjang ya. Karena kalau panjang-panjang juga khawatir tidak ada yang nonton. Tidak ada yang nonton. Tapi apapun itu, semoga apa yang kami bahas di sini bisa menjadi pencerahan atau sedikit masukan lah mungkin bagi teman-teman yang menonton video ini, sehingga ada ketercerahan gitu, ketercerahan. Ya, cerah sih. Iya. Ada pemikiran yang mungkin menjadi dipendam selama ini, sehingga ketika mendengar podcast ya atau siniar itu bisa menjadi inspirasi baru gitu ya. Baik, Pak Beben, terima kasih untuk hari ini. Sama ya. Insya Allah kita akan membahas topik-topik yang lain. Yang tadi yang mungkin di depan sudah kami bahas sedikit, yaitu tentang padanan bahasa. Karena salah satu masalah bangsa di Malaysia adalah sekarang tentang bahasa, teman-teman. Bukan hanya bahasa Indonesia aja gitu ya. Karena di Malaysia juga mereka, pemerintahnya sedang menggalakkan bahasa Melayu di tengah masyarakatnya yang sudah terbiasa dengan bahasa Inggris. Makanya ketika melihat mungkin film Malaysia di tahun 60-an dengan film Malaysia sekarang, kalau di film Malaysia di tahun 60-an itu bahasanya mungkin lebih mirip ke Indonesia, tapi kalau sekarang kan sudah campur bahasa Inggris. Nah, ini yang sekarang jadi fokus pemerintah Malaysia gitu. Nah, jangan sampai itu terjadi di Indonesia gitu ya. Sehingga kita tidak tahu istilah bahasa Indonesianya, kita lebih tahu istilah bahasa Inggrisnya gitu. Ya, dan penjajahan yang tidak
berasa di zaman modern adalah ketika dijajah menggunakan bahasa. Bahasa. Karena kalau senjata sekarang ada, wah itu HAM dan sebagainya. Tapi ketika dijajah oleh bahasa, nah orang merasa menikmati gitu. Padahal dijajah. Ya, insya Allah akan kami bahas di topik berikutnya. Baik, itu saja sahabat peradaban dimanapun Anda berada. Di Siniar kali ini episode kedua. Wah, kalau udah ada episode kedua, insya Allah ada episode ketiga, keempat, kelima dan seterusnya. Kita harus ngundang orang itu kan belum Iya, ada. kita yang belum ngundang orang ini karena tadi ya kondisi pandemi yang belum memungkinkan ya. Baik, terima kasih yang sudah menonton video ini. Kalau suka dengan video ini, klik tanda jempol atas. Kalau tidak suka, jangan kabarkan ke yang lain. Jangan kabarkan ke yang lain. Kabari ke kami ya. Iya, kabari. Udah kayak ini ya, Rumah makan. Rumah makan. Baik, terima kasih dari kami. Saya Rizky dan Ya, Beben Sumantri. Pak Beben. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.